Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati kita, kita persiapkan hidup kita untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Korban syukur, bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan.
ucapan syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau datang membawa ucapan syukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini kami tetap ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kasih, dalam penjagaan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur ya Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang dinyatakan atas kehidupan kami. Saat ini kami menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa di sorga, supaya kebenaran firman yang kami terima saat ini memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada tenggelam di dalam kesenangan, kenyamanan kehidupan dunia ini membuat manusia pada umumnya hampir-hampir tidak pernah lagi berpikir bahwa hidup di dunia ini pasti akan berakhir. Dan kalau kita mau jujur, di mana kita hidup sebagai orang percaya, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, selama saudara hidup di dunia ini, apa yang saudara sudah buat dengan hidupmu? Jangan sampai di akhir kehidupan ini saudara baru nanti akan menyesal. Mengapa selama aku hidup di dunia, aku tidak memperkarakan, aku tidak mempersoalkan cara hidupku secara benar di hadapan Tuhan? Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena kita harus menyadari bahwa menghadap pengadilan Tuhan itu adalah hal yang pasti. Sekali lagi dengar baik, menghadap pengadilan Tuhan itu adalah hal yang pasti saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, mari kita lihat. Firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus, perhatikan saudaraku, ada kata harus di situ ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jangan sampai di akhir kehidupan nanti ya, setelah berada di kekekalan, saudara baru menyesali. Mengapa saya tidak mempersoalkan hidup saya selama ini? Mengapa saya tidak memperkarakan hidup saya selama ini secara benar di hadapan Tuhan? Saudara ingat baik, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindarinya. Saudara tidak bisa menghindari pengadilan Kristus hanya karena saudara orang Kristen, hanya karena saudara orang percaya. Firman Tuhan katakan kita semua harus. Itu yang harus kita perhatikan. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kalau demikian, kenapa sekarang saudara tidak memperkarakan hidup saudara? Kenapa sampai saat ini saudara masih tetap hanyut, tenggelam di dalam kesenangan hidup dunia, tanpa merasa cemas,
tanpa merasa takut, tanpa merasa gentar sedikit pun di hadapan Tuhan, bahwa nantinya saudara akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari ini. Siapapun kita, saudaraku, sekalipun kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, semuanya harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pendeta sekalipun harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Itulah kenapa saya tidak pernah bosan-bosannya memperingatkan akan hal ini kepada saudara. Kalau saudara tidak mau memeriksa hidupmu saat ini, kalau saudara masih tenggelam di dalam kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya, saya mau bertanya, bagaimana kalau saat ini tiba-tiba waktu hidup kita berakhir? Sebab tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan waktu itu akan tiba dalam kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau saat ini, saudaraku, waktu itu berakhir dan kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum terlambat, kita harus menyadari akan hal ini. Jangan masa bodoh lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Coba periksa diri kita. Saat ini apakah kita di dalam keadaan berjaga-jaga? Kenapa firman Tuhan katakan supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Sebab saudaraku, ketika kita berhadapan dengan Bapa di sorga, ketika kita ada di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita akan melihat kehidupan kita semuanya telanjang di hadapan Bapa. Dan ketika semua itu terbuka di hadapan Tuhan, dan ternyata kehidupan kita ditemukan tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus, atau kita tidak ditemukan sama seperti Kristus, kita tidak ditemukan sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka dengan sendirinya kita akan ditolak oleh Allah. Dan saat itu seperti yang firman Tuhan katakan, Allah akan berterus terang dan Ia akan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23 mencatat itu dengan sangat jelas. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus jujur memeriksa keadaan hidup kita saat ini. Kalau saat ini kita hidup sebagai orang yang kaya, ya, orang yang ada di dalam kelimpahan, kita punya pangkat, jabatan, kita terhormat, saya mau katakan saudaraku, itu tidak bernilai. Jangan sombong. Periksa hidupmu, periksa hatimu, apakah engkau sudah hidup sama seperti Kristus hidup atau belum. Kalau tidak, hidupmu akan binasa di kekekalan. Oleh sebab itu saya mau ingatkan sekali lagi kepada saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu di dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan hidup saat ini. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Kita harus mau memperbaiki seluruh keberadaan hidup kita sebelum terlambat. Sebelum waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba menjemput kita, dan kita ditemukan, dipandang hina di hadapan Tuhan karena hidup kita tidak berkenan. Pada akhirnya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Bertobatlah sebelum terlambat, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami terima. Firman-Mu yang terus menyadarkan kami, bahkan menegur kami, supaya kami benar-benar memperhatikan langkah kehidupan kami, supaya kami benar-benar sadar bahwa nanti ketika kami berada di balik kematian, masih ada pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini ya Bapa, kami mau mengambil keputusan untuk memperhatikan cara hidup kami. Kami mau terus hidup berjaga-jaga dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja selama kami masih hidup di dunia ini. Supaya kehidupan kami boleh ditemukan, tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Shalom.